Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar mungkinkah kita berukhuwah dengan jin muslim. Mungkinkah kita berukhuwah dengan jin muslim? Untuk memahami masalah ini, maka yang pertama kita harus tahu bahwa secara keyakinan jin itu terbagi menjadi dua. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami golongan jin ada muslim dan ada golongan yang kafir. Berarti jin sama dengan manusia, ada muslim, ada kafir. Ayat berikutnya lebih menarik. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalika. Di antara kami jin-jin muslim ini ada yang solih dan ada yang tidak solih. Maksudnya banyak berbuat dosa. Kalimat berikutnya, kunna tara'iqa qidada. Kami golongan jin yang muslim, ternyata pemahaman kami terhadap Islam bermacam-macam. Kita juga bergolongan-golongan. Jadi jin muslim itu ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Ternyata kunna tara'iqa qidada. Pemahaman kami terhadap Islam bermacam-macam. Coba kita buka tafsir. Ternyata Al-A'mash, seorang ulama tabi'in, sempat berdialog dengan jin muslim. Di situ ditanya, apakah jin-jin itu bergolongan-golongan, berfirqah-firqah? Ternyata jin muslim menjawab, benar. Di antara kami jin itu ada yang khawarij, ada yang murji'ah, ada yang jahmiyah. A'mas pun bertanya, dari sekian kelompok jin-jin muslim itu, menurut kamu jin mana yang kelompoknya paling sesat? Ternyata jin itu menjawab, jin yang berakidah Syiah itulah jin yang akidahnya paling sesat. Itu dulu pada zaman tabi'in. Berarti jin itu ada yang khawarij, ada yang murji'ah, ada yang jahmiyah, ada yang Syiah. Berarti hari ini jin itu ada yang NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, P3, PKB, PKS, barangkali begitu. Kenapa? Kunna tara'iqa qidada. Pemahaman kami terhadap Islam bermacam-macam, kami pun bergolongan-bergolongan. Baik, masalah kedua selesai, baru masuk ke masalah inti. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, la tabrah hatta hatika. Ibnu Mas'ud, jangan pergi kemana-mana, tunggu di sini sampai aku datang lagi kemari. Ternyata bapak-bapak, Rasulullah menaiki bukit, dan dari kejauhan Abdullah bin Mas'ud melihat sosok-sosok hitam ikut naik bersama Rasulullah. Itulah rombongan jin yang memang mengundang Rasulullah untuk mengadakan satu pertemuan. Kesempatan bertemu dengan jin, Rasulullah pun membacakan beberapa ayat Al-Quran. Apa kesan jin-jin ini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Baru saja kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan. Yahdi ilar rusdi,
ternyata Quran mengajak kami ke jalan yang benar. Fa amanna bihi, maka kami menyatakan beriman. Akhirnya berdasarkan ayat ini, jin-jin kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bersyahadat terjadilah dialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak obrolan yang beliau sampaikan. Sebelum berpisah, jin-jin muslim ini menyampaikan pesan kepada Rasulullah agar pesan itu disampaikan kepada umatnya. Berarti hari ini bapak-bapak saya sedang menyampaikan pesan jin kepada bapak-bapak semuanya. Apa itu? Di antaranya berkenaan dengan istinja, cebok setelah buang air. Orang Arab yang sedikit air terpaksa cebok dengan batu. Ternyata ada beberapa kotoran, termasuk kotoran unta, karena sengatan sinar matahari, ada beberapa kotoran unta di musim-musim tertentu akhirnya keras membatu. Sebagian sahabat menggunakan kotoran ini untuk istinja. Ketika tulang juga keras, sekeras batu, tidak sedikit sahabat menggunakan tulang untuk istinja. Disinilah jin berpesan, kemudian pesan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tastanju birraus, jangan kalian beristinja dengan kotoran binatang, wala bil idham, jangan istinja dengan tulang. Fa innahuma, karena kedua benda ini, zadu ikhwanikum, makanan ikhwan-ikhwan kalian, minal jin, dari kalangan jin. Berarti bapak-bapak, hadis ini menunjukkan kepada kita harus berukhuwah kepada jin. Ketika jin muslim itu ikhwan kita, maka salah satu bentuk ukhuwah kita dengan jin adalah tidak saling mengganggu. Dan salah satu bentuk untuk tidak saling mengganggu, jangan menggunakan kedua benda ini untuk istinja, karena dua benda ini makanan mereka. Termasuk dalam riwayat yang lain, la yabulanna ahadukum fil hujar, jangan sekali-kali kalian kencing di lubang-lubang kecil yang ada di tembok. Fa innaha masakinul jin, karena lubang-lubang kecil di tembok itu tempat tinggal jin. Berarti jangan usik ketenangan mereka. Inilah bentuk ukhuwah kita dengan jin. Tidak saling mengganggu. Tapi tidak boleh ukhuwah ini melebar dengan cara kita bekerja sama, bahkan minta bantuan kepada jin. Karena Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Kalau ada laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada jin, hasilnya pasti banyak melakukan perbuatan dosa. Ayat ini dasar kita tidak boleh minta bantuan kepada jin. Dalam Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah di jilid ke-7 kalau tidak salah, pembahasan tauhid uluhiyah, di situ Imam Ibnu Taimiyah memberi contoh perbuatan syirik. Di antaranya bapak-bapak kalau sudah mau tidur, membaca bacaan tidur, begitu selesai kemudian keluar kalimat, malaikat tolong bangunkan saya tengah malam agar saya bisa sholat tahajud. Ini termasuk syirik. Minta bantuan kepada malaikat agar kita bisa bangun tengah malam. Permintaannya bagus, ingin sholat tahajud, ini sudah termasuk perbuatan syirik. Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada jin? Kemudian ketika kita berukhuwah dengan jin muslim dan bapak bisa berukhuwah dengan mereka, maka berukhuwah dengan sesama muslim dari kalangan manusia harusnya jauh lebih bisa. Karena kaedah berukhuwah itu tidak berbelit-belit. Allah memberikan 3 kaedah. Siapa yang disebut ikhwan kita? Kata Allah, fa in tabu,
kalau mereka bertobat dari perbuatan syirik dengan cara bersyahadat, wa aqamus shalah, mereka tegakkan salat, wa atawuz zakah, mereka tunaikan zakat. Tiga ini, syahadat, salat, zakat, sama dengan fa ikhwanukum fid din, itulah ikhwan kalian dalam agama ini. Berarti tidak berbelit-belit. Kelihatan dia syahadat, dia salat, dia menunaikan zakat, dia sudah disebut ikhwan kita. Kitalah yang bikin kaedah yang berbelit-belit. Disebut ikhwan kalau duduk satu pengajian dengan kita. Di luar pengajian bukan disebut ikhwan. Di Bekasi, ukhuwah berdasarkan radio yang didengar. Beda radio sudah tengkar. Di Bekasi, gara-gara majalah sudah menyebut dia bukan ikhwan kita. Padahal Allah mengatakan cukup syahadat, salat dan zakat, mereka berhak disebut ikhwanukum fiddin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di luar suara hiruk pikuk sehingga tidak mungkin saya lanjutkan ceramah saya. Ini saja kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.